Ya udah, mulai buka aja. Nggak usah, orangnya datang ke sini masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berada di Villa Talagu Indah Padang. Adalah villa eh, milik Ros alumni di Padang. Alhamdulillah, kita berkumpul di situ adalah dalam rangka untuk mengingat momen-momen yang penting ketika kita masih mahasiswa. Sehingga kita adakan sebuah persahabatan dengan materi yang akan kita mulai dengan syahadat. Apakah itu syahadat itu? Jadi orang-orang yang mualaf yang belum masuk Islam, biasanya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau orang Islam turunan, itu dia tidak pernah mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat. Tapi itu sudah alami turunan dari nenek moyang. Jadi dari itu kita gali, kenapa kita harus bersyahadat? Apa syahadat itu apa? Apakah syahadat hanya dibaca berulang-ulang atau harus dipahami dan dilaksanakan? Nah, ini ada di dalam surat 61 ayat 2 dan 3 dan surat 10 ayat 109, surat Al-Baqarah ayat 44. Ini akan dibaca oleh teman-teman. Mungkin Galuh dulu baca. Galuh baca ayat-ayatnya. Ya, terus naik, tarik. Nah, itu. Surat 61 ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, ayat berikutnya. Yang kedua. Terus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya, oke. Tunggu dulu. Kita bahas dulu satu. Ya, sudah baca nanti. Kabur. Mulai pertama tadi. Kita bahas dulu. Mana? Jangan Galuh baca tadi mana? Mundur, mundur, mundur. Tidak bisa mundur, memang maju aja terus.
Bukan, mundur. Yang syahadat yang baca tadi. Nih ya. Belum. Baik. Hai orang-orang yang beriman dan dibaca tadi. Ah, itu. Kalau naik lagi sebelum itu. Oh, bukan. Hai orang-orang yang beriman dia baca pertama kali lalu baca. Berapa tadi ya? Ini ya. Bukan. Itu maju itu. Mundur dari awal. Iya. Ada. Ya, seperti yang dibaca oleh Galuh, kita bacakan Qurannya surat 61 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Surat 61, surat Saf ayat 1, 2 dan 3. Hai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, ini kaitannya dengan syahadat yang kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengapa kamu mengatakan? Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi setelah kita baca itu kita tidak mengerjakan apa yang diamanatkan oleh Allah. Kata Allah, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, inilah pemahaman yang seperti ini jarang dibahas oleh ustadz-ustadz kita. Kenapa? Kita hanya ingin tahu, ingin mengerti saja apa itu syahadat. Oh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dibaca berulang-ulang. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi Allah itu maunya kita mengerjakan sesuatu itu apa dengan kita ucapkan. Jadi matching ucapan dengan perilaku. Itulah kira-kira. Nah, kata Allah, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, silakan baca berikutnya tuh. Baca tuh, siapa dulu? Baca aja kan? Membaca aja, nanti kita bahas. Ya. Nanti kita, ya, baca. Itu. Oh, baca tuh. Ah, Baca ayatnya kalau bisa. Ada, kok ada dari sini. ya, terus nas dulu. Ya. Ah, ya lah. Kita dulu ya, kita baca tak. Nanti bisa ditonton lagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbahum biimanihim. Baca kata saya. Tahtihimul Tahtihal anhar. Rabbihim. Ini. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Allah, oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai, di dalamnya surga yang penuh kenikmatan. Nah, coba apa pemahamannya itu? Coba analisa sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau Allah itu selalu mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu tidak main-main. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal-amal saleh, beriman dan mengerjakan amal saleh. Berarti Mereka diberikan petunjuk. Kalau kita mau ingin diberikan petunjuk, harus beriman dulu. Beriman dan beramal saleh, baru diberikan petunjuk dari Tuhan mereka. Karena keimanannya, ya kan? Dia kembali ke sini. Kemana keimanannya? Karena dia beriman. Keimanannya berikan petunjuk bahwa
Kemudian apa lagi? Petunjuk dari mereka karena keimanannya. ya. Di bawah mereka mengalir sungai. Berarti diberikan imbalan bagi Imbalan orang-orang yang dengan seperti itu. keimanannya tadi ya. Sungai-sungai surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenikmatan. Jadi intinya kita harus beriman dulu, ya. Kemudian kerjakan amal soleh sesuai dengan petunjuk, baru kita memperoleh ya imbalan seperti mengalirnya sungai-sungai di surga. Di dan surga, penuh kenikmatan. kenikmatan. Bukan hanya dibaca-baca saja. Kan orang membaca, wah beramal saleh, beriman. Tetapi Al-Qurannya tidak dibaca. Itu permasalahan. Jadi harus paham dulu apa itu perintah. Perintahnya apa? Kalau Allah mengatakan sesungguh-sungguhnya, kamu harus beriman bersungguh-sungguh. Beriman apa enggak? Ya, itu Kalau kan beriman beramal kuncinya saleh. beriman dulu. Ya. Beriman itu beramal soleh, tidak beriman aja. Terus, Nah, karena keimanannya diberikan mereka ya, surga yang mengalir di bawahnya itulah sungai-sungai. pahala tadi kan. Sebuah kenikmatan. Iya, Nah, oke. Itu paham. Nah, kita lanjut baca yang berikutnya. Bisa ditanya pertanyaan lagi. Bisa nanti mau bertanya langsung. Enggak, Upi dulu, baca dulu, Pi. Ini, Tapi, nah, sampai wajahnya itu kelihatan. Jadi kita boleh ke dalam. Oh, boleh ya? Lah nampak ada rekamannya. Terus. Itu merah tuh itu. Merah hijau tuh. Oh, enggak dibaca tuh terjemahannya aja enggak masalah, Pi. Tapi baca sepotong gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika minal amba'il ghaibi nuhi ilaihi. Tidak nampak udah tutui merah tuh. Ilaika bil hikmah. Lihat tuh ayat yaqulu Maryamu wa ma kunta ladaihim iz yaktasimun. Tidak bisa diulangin. Ya, bisa dibaca. Udah baca terjemahannya aja. Tampak. Bacalah. Biar demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ya, apa pemahamannya ke bahasa Indonesia ini? Yang demikian itu artinya Maksudnya, yang kembali kepada syahadat yang kita baca tadi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagian dari berita-berita gaib itu disembunyikan oleh ahli-ahli kitab. Berita gaib itu sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Yang kami wahyukan kepada kamu, itu adalah Muhammad. Ya kan? Jadi sebelumnya itu sudah ada berita-berita gaib bahwa nanti akan menggantikan Isa. Itu adalah Nabi Muhammad. Sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil itu. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka. Kenapa? Dia sudah generasi berikutnya. Sebelumnya itu kan. Sebelum Muhammad kan ada Taurat dan Injil pada Isa kan. Kamu tidak hadir. Nah, ini berita Allah kepada si Muhammad. Padahal kamu tidak hadir, kan tidak menyaksikan. Nah, jadi ketika mereka melempar anak panah mereka dan mengundi siapa di antara yang akan memelihara Maryam. Nah, itu orang ketika si Maryam itu melahirkan Isa, iya kan? Itu para orang-orang musyrik itu dengan pendapat dia kita undi dengan anak panah saja. Jadi itulah ayat-ayat yang dipakainya, tidak Quran dan tidak Zabur dan Injil itu. Kalau gitu ini anak siapa?
Isa anak Maryam ini. Berarti dia ini anak panah. Ini dia berpendapat adalah Isa anak Maryam itu adalah anak Tuhan. Karena si Maryam tidak punya suami. Iya kan? Dia melahirkan Isa. Iya kan? Itulah namanya orang Nasara itu seperti itu. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Jadi kelahiran Isa Al-Masih itu terjadi sebuah sengketa, ya kan, di antara pendapat-pendapat ini dan itu akhirnya diundi dengan anak panah. Itulah kira-kira. Tuh, ini. Tapi selesai. Tapi Apa? Apa ti? tadi Apa kan tanya ti? kita temanya itu ya, Syahadat itu. syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seharusnya kalau terjadi permasalahan seperti itu dikembali kepada kitab mereka itu, kitab Zabur dan Injil tadi. Tetapi mereka tidak seperti itu, tetapi dia mengamalkan dengan cara budayanya dengan mengundi anak panah. Itu keyakinan dia. Dia tidak yakin kepada Al-Quran yang dibacanya. Padahal itu Taurat dan Injil itu adalah yang dibaca oleh mereka itu. Ustaz, apa kira-kira Ustaz? Pertanyaannya yang tadi apa? Baca. Lanjut. Nah, nanti ayatnya ikutnya. Aku baca dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika syahadat itu harus dilaksanakan, kita harus mengerti makna dari syahadat itu sendiri. Ya, terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fa'ada Walfu ada. wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Terus. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sedangkan aku baca, aku pahami sendiri apa kira-kira pemahaman. Jadi, kita sebagai umat muslim, bahwa kita tidak boleh taklid ya. Artinya, jangan itu kan kata perlarangan ya, itu. ya jangan kita mengikuti sesuatu itu tanpa pengetahuan. Jadi artinya apa? Artinya kita harus membaca. Harus membaca dan setelah membaca dapat pengetahuan. Ya. Kalau tidak dapat pengetahuan boleh tidak melakukan? Jangan, tidak boleh. Seperti yang undi anak panah tadi boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi itu kaitannya ke situ. Jadi mengikuti itu artinya mengikuti apa yang tidak kamu. Ini budaya-budaya yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Jangan ikut-ikutan gitu loh. Jadi kalau ikut-ikutan kan larangannya jangan. Kalau jangan itu kita lakukan melanggar apa enggak? Melanggar. Jadi orang-orang yang harus memperbaiki diri itu dia harus baca Al-Quran dulu. Kalau kata jangan itu jangan dilakukan. Jangan kamu di tepi jurang nanti jatuh. Sekarang ada peringatan dari Allah 17:36 itu. Jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu punya pengetahuan tentangnya. Jadi kalau orang mengamalkan sesuatu harus tahu persis ini ilmunya. Ini Al-Qur'annya. Ini dasarnya. Sebab itu akan diminta pertanggungjawaban, ya kan? Pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada siapa tanggung jawab? Kepada Allah. Kepada Allah. Jadi kalau orang yang melakukan sesuatu tidak bertanggung jawab, ya kemana? Ya kan melanggar kan. Ini bahayanya bagi orang. Tiba-tiba sudah tidak bisa lagi melakukan sesuatu itu. Lanjut. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita mengikuti sesuatu itu harus dengan pengetahuan. Nanti kita harus baca dulu, kita pahami, baru kita laksanakan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi yang artinya suatu amalan yang tidak didasari dengan pengetahuan akan tertolak. Makanya. Jadi oleh sebab itu
kita harus membaca Al-Quran, hadis Nabi. Dan kenapa? Karena apa yang kita laksanakan itu dimintakan pertanggungjawabnya di akhirat nanti. Nah, apakah kita bisa mempertanggungjawabnya? Itu tergantung kepada sejauh mana pengetahuan kita terhadap sesuatu. Ya. Oke, Ustaz. Oke. Mantap. Terus lanjut. Yang belum? Tuh. Siapa yang belum? Ustaz nih. Ustaz Ali Serah. Tuh. Itu nampak wajahnya tuh. Tuh. Ayatnya mana ayatnya? Itu ayatnya. Ayo kacang hurufnya. Jalan tuh. Kari. Ini surat apa ini? Bal. Nah, ini surat apa ini? Surat 30 ayat 29. Berarti surat 30 surat apa? Surat 30. Surat. Coba. Kan aku udah bisa baca tuh. Tunggu dulu. Bal Berarti taba'al ladzina zalamuna ahwa'ahum. ya, tunggu dulu. Berarti surat apa yang kita baca? Ya. Kan nomor surat 30 aja. 30 itu apa? Surat 2 Al-Baqarah 30. Ar-Rum berarti. Ar-Rum. Ini Ar-Rum. Ini surat Ar-Rum ayat 29. Nah, itu dia. Itu dia. Itu makanya nanti kita Harus tahu dengan teliti waktu itu teliti. Hmm. Terus lanjut. Baca. Auzubillah dulu baca jangan lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. Kemudian saya baca di sini. Coba kita ulang dia. Harus afdal baca. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Nah, dinikmati bacaannya, diresapi informasinya. Baca terjemahannya. Tetapi baca di sini ya. Ya. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada orang penolong pun bagi mereka. Kira pemahamannya. Tadi kan Aldi baca. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ada kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan minta bertanggungjawab. Ya. Tetapi, kan di situ kan lanjut tadi. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong. Nah, itu. Jadi ini kan sengketa ketika adanya kelahiran Isa anak Maryam. Karena memang kelahiran Isa Maryam ini suatu keganjilan yang luar biasa gaib bagi mereka. Kenapa? Karena seorang perempuan tanpa ayah, tanpa disentuh laki-laki bisa melahirkan seorang anak. Nah, makanya timbullah prahara di antara mereka. Ada yang menduga ada yang mengundi dengan anak-anak. Pertama ada yang menduga mereka si Maryam ini adalah wanita jahat yang tidak baik gitu. Yang tidak baik. Wanita dan malam. Negatif lah. Masa seorang perempuan bisa melahirkan seorang anak tanpa dia disentuh oleh seorang laki-laki. Ya kan dia melihat yang lahirnya. Ya bagi kan? yang zalim, bagi yang tidak mungkin kan gitu. Bagi yang meyakini ini pasti ada keganjilan. Makanya mungkin anak Allah. Kan gitu. Ada Allah. Untuk mengundi persengketaan itu. Untuk meyakini mereka karena kebiasaan mereka selalu dengan mengundi atau sesuai dengan kebudayaannya, dia harus mencari solusi dengan dengan undian tadi. Jadi dengan dua sengketa tadi diambillah cara mereka, yaitu dengan menggunakan anak panah.
Cuman tidak dijelas anak panah itu bagaimana cara, apakah anak panah itu Ditembakkan. ditembakkan, kena, apa maknanya, tidak kena apa maknanya, kan tidak jelas. Jadi kebiasaan dia itu kan Nah, jadi cuman cara dia mencari solusi, kalau tidak ada cara pikiran, kan tanpa ilmu nih. dia tanpa Dia ilmu, menurut nafsunya saja. nafsunya saja. Ya. Itu dia. Siapa nafsunya? Kebiasaan dari budaya dia sendiri. Apa itu? Salah satu diundi. Kalau tidak ada dia mau salah pikiran, diundi. Bisa juga nafsu mutmainnah. Nah, itu dia. Ya. Cuman ini kan ini gambaran dari itu makanya sampai sekarang terpecahnya umat ini. Ya. Terutama dengan ini. Kita termasuk orang yang didasar oleh akidah, makanya Isa itu adalah bukan anak Allah, tapi roh ya, yang Jibril disuruh untuk mendatangi Maryam, lahirlah Isa yang kita anggap sebagai salah satu rasul. Nah, jadi pemahaman selanjutnya, Nabi Adam aja dibikin dari tanah. Masa Allah menciptakan dari manusia Ada ibunya. Apa ya? Nah, ada ibunya. Nabi Nabi Adam sendiri ibunya. tanpa ibu, tanpa ayah, kun payakun jadi. Nah, iya. Ya Nah, kan? kenapa bagi Allah sulit untuk menciptakan Kalau Allah manusia mengatakan kun payakun, tidak ada yang sulit. makanya. Ya. Ah, jadi Sedangkan Adam tidak ada tanpa ayah, tanpa ibu, bisa lah ya. karena ditiupkan roh Nah, bisa. manusia. Ya. Iya kan? Nah, sekarang manusia. ada ibu, Ada. ayahnya tidak ada. Nah, Di sini Allah memperlihatkan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Gitu. mantap Ya. Pak Haji. Nah, Lanjut. oke. Sekarang Ustadz Marsis lanjut tuh. Baca tuh. Kita tinggal baca itu dulu, nanti ada ayatnya. Baca lah. Oh gitu. Nah. Awas listrik. Yes. Ada kematian di sini. Baca dulu. Ada tembok ada terancam tidak dicas. Ada senjata lah. aja dia. Bagaimana kita itu tidak baca. Itu dibaca aja ayatnya nanti. Ayat Nanti. ini. Bagaimana kita dapat melaksanakan syahadat jika kita tidak tahu, jika kita tidak paham, jika kita tidak mengerti akan maknanya syahadat. Nah, ini mungkin enggak? Bagaimana kita bisa melaksanakan syahadat? Syahadat itu apa? Bunyinya, Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang orang hanya menghafal, mengulang-ulang bacaan itu. Lip service. Iya, mengulang Lip baca service. syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lip service. Nah, itu Lip aja. makanya. Dia tidak tahu pemahamannya apa gitu. Kita tidak paham dan dia tidak mengerti akan makna syahadat itu sendiri. Nah, kita lanjut. Ya, Lanjut. Baca terus. Bisa agak banyak tuh. ini Ya. coret itu. Bisa bisa ditarik ke bawah nah. Agar tidak mengganggu bacaan. Ah, itu. Itu kan bisa ditonton kali. Itu terus. Bagaimana caranya agar kita dapat menafsirkan syahadat, mengartikan syahadat, mempunyai pemahaman syahadat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, Ya, untuk kita ini. Bagaimana? Terus Ya. bawahnya. Bawahnya lanjut. Lagi. Nah, Pertanyaan berikut yang tadi belum jawab nih. ya, Jawabannya nanti kita. nanti jawabannya belakangan. Bagaimana kita dapat melaksanakan syahadat jika kita tidak tahu, jika kita tidak paham, jika kita tidak mengerti akan makna syahadat. Lanjut. Ya. Sama tadi kan Nih. pertanyaannya. Ya. Aku berulang. Gimana cara Bagaimana caranya Caranya. kita dapat menafsirkan syahadat, mengartikan syahadat, mempunyai pemahaman syahadat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ini terbalik ini. Mengartikan dulu baru menafsirkan. Nah, itu salah bahas terus begitu. kronologisnya seperti Kronologis itu. seperti itu. Iya. Mengartikan dulu baru Kenapa putar balik? Nah, itu kan bagi yang membaca itu dia teliti apa enggak? Itu persoalannya kan. Nomor 1, nomor 3 jadinya. Nah, iya. Iya. Lanjut. Menafsirkan. Proses dan hasil penafsiran tentang syahadatnya harus sesuai dengan visi dan misi Allah
Nah, itu apa visi dan misi Allah? Lanjut. Syahadatnya. Dulu. Itu. Ini Allah, visi Allah ya. Ini siapa yang buat visi Allah nih? Baca aja lah. Oh, Nanti ditanya. Nanti Baru tanya. di pertanyaan berikut. visi Allah adalah mengharamkan manusia untuk saling berselisih dan bermusuhan. Nah, Karena berselisih dan bermusuhan adalah sifat iblis dan syaitan. nah itu. Iblis dan syaitan. Jadi pakaian hidup manusia itu tidak boleh saling berselisih, tidak boleh bermusuhan. Iya Berbeda kan? pendapat boleh. Berbeda pendapat boleh, berselisih dan bermusuhan. Berselisih akhirnya bermusuhan. Iya, iya. Iya, iya kan? Itu kenapa orang memakai sifat-sifat yang seperti itu? Ya dia iblis dan setan. Lihat aja orang yang berselisih bermusuhan, setan itu udah usah cari-cari setannya. Itu kan? Israel contohnya. Itu ya. Ini, Tuh. ini ayatnya. Ayatnya baca dan buat. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya satu. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Manusia dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah tidak diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Nah, sekarang kan aku bahas itu. Analisa bahasanya. Mengapa ada perselisihan? Karena manusia diciptakan Jadi kan misalnya banyak. dahulu itu berarti kan sebelumnya zaman Nabi Adam itu kan. Awalnya satu. Awalnya satu. Kenapa Satu berselisih? umat. Ya kenapa dijadikan banyak? Cukup satu aja. Ya, Tidak akan kalau ada- berselisih. dulu. Kalau ada satu kita nggak ada. Oh iya. Ya kita tidak ada. Iya, Makanya iya. berkembang kan. Ya. Nah, kemudian Dan berkembang itu untuk saling berbeda pemahaman, ya kan? Ada yang mengikuti bertukar hidayah, ada yang pikiran. tidak, ya kan? Ya. Ada yang mengikuti aturan Allah, ada yang tidak, ya kan? Ya. Suka-suka gitu. Nah, kata Allah, kalau Tidak. tidakkah Oh. karena satu ketetapan. Nah, Ya. ya. Kalau tidaklah. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada Nah. dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Iya. Tidak karena Jadi satu. jadi Allah tidak mau menetapkan itu satu saja. Karena manusia itu berkembang, iya kan? Ya, ya, ya. Pasti dia beri keputusan. Kalau Allah memberi keputusan, saya udah mau deh orang kafir dia apa aja, orang beriman aja yang hidup kita. Tetapi Allah itu kan adil, ya kan? Jadi sengaja Tuhan tidak memberikan keputusan. Dia sengaja Allah tidak Supaya manusia berpikir. tidak berpikir. Kenapa? Tapi Tuhan juga membiarkan Israel Dan kesehatan. ya bukan hanya berperang lagi, tapi sudah bersifat genosida, pembunuhan. Iya, Kenapa pembunuhan. Allah tidak mencegah? Padahal rencana mereka jahat. Kenapa? Ya. Seperti itu. Kembali kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya kan? Jadi permasalahan yang terjadi hari ini itu sudah ada dahulu, ya kan? Makanya diutuslah nabi-nabi untuk menyelesaikan permasalahan, disampaikan ayat-ayat Allah. Dia tidak mau, karena nabi itu bukan turunan dia sendiri. Itu kan dengan rasa Nabi itu dari dulu kan turunan Israel. Iya, Nabi Muhammad kan enggak. Nah, karena di Muhammad kan nabi yang terakhir di surat Taurat dan Injil ada di surat apa itu. Tapi dipindahkan dari kaum Israel ke kaum Arab yang selain dari Israel karena Israel sudah durhaka. Nah, maka dia membunuh para nabi. Nah, tidak menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Nabi Lut misalnya dicemehkan. Ya. Karena anak keturunan dia. Ya. Aja.
Oh, Jadi karena kebencian, Jadi kedengkian, nah itu yang membuatnya kedengkian pecah. dan kebencian tadi berselisih lah dia, ya kan? oh, jadi Datang Nabi kemahnya Muhammad sendiri pun ada Muhammad tetap. ada di dalam kitab Taurat dan Injil, sudah ada di Makanya kitabnya, ahli tetapi kitab kan itu makanya disembunyikan itu kebenaran. carilah Nah, ya, sampai dapat. kenapa? Nah, Kok harus disembunyikan? Karena Allah sudah menjelaskan ada seterang-terangnya. kebenarannya. Ya. Kita lanjut ke Ustaz ya. Tunggu dulu. Ah, Itu tulisan 10 di 19 itu kode apa? Surat Ayat. 10 Yunus ayat 19. Oh iya iya. 10-19 ya. Ya. Suratnya surat Surat 10, yang lupa ke-10. pakai titik itu bukan. Iya iya. Kayak, Kalau sudah ada titik di sini, titik harusnya ini tidak ada. ya. Surat Ya. ke-10 ayat 19. Lupa 19. menulisnya. Iya, Jadi karena Ya. kita ngutip ayat Quran. Jadi aku dari Solo kalau hapus 10 19 kan pakai surat Yunus apa bukan gitu. Iya, Itu iya. terlalu. Lanjut. Yap. Nah, tuh. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa apa nih? Lalu macam ada. Sudah aku ada ya. Laja'alan nasa Atau ada. ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Surat Jikalau surat surat 11 surat 11 ayat ayat 118. 118. Jikalau Tuhanmu menghendaki, Surat 11 sebut ya. tentu dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nah, Oh, itu penyebabnya. iya. Nah, jadi dasar dasar pemikiran itu ada di dalam Al-Quran, ya kan? Jadi jika Tuhan mau menghendaki, tentu dia akan menjadikan manusia Umat itu umat yang satu tadi. Satu saja. Satu saja. Misalnya, Kalau dikehendaki oleh Allah. Tetapi Allah tidak mau seperti itu kan. Allah tidak otoriter, ya kan? kalau demokratis juga. Demokratis. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Lanjut. Ya. Ini kuncinya kenapa Allah biarkan mereka Ya, panjang tuh Ustaz. Aja tadi. Ini apa nih Wak? Nanti ditonton lama kata. Engkau baca. Apa nih? Waqala. Ya. Waqala li'ibadi yaqulul lati hiya ahsanun allati hiya ahsanu inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwam mubina. Surat 17 ayat 53. 17 itu surat apa tuh? Surat 17 Al-Isra. Israel ya. Ya, Israel, Bani Israel. Dan katakanlah kepada hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Itu yang benar. Baik dan benar. Oh, baik dan benar. Ada orang kata baik saja tetapi tidak benar. Iya. Terus sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi menimbulkan perselisihan itu setan. Jadi kalau orang suka berselisih, nggak bertengkar dan benci, pelit, kikir dan sombong, itu setan itu. Dibisiki oleh setan. Dirasuki oleh setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau kita mencari-cari setan, nggak usah jauh-jauh, di istilah orang bertangka. Itu kan pemahaman, ya bertangka aja. Ada setan dalam setan. Jadi jangan cari-cari untuk setan. Dalam kebiasaan orang Minang kan juga. Tapi setannya Nggak tahu nggak setan. Setan dalam dirinya. Jadi berarti setannya tahu ini adalah setan. Kesetanan pandai mengejek tapi tidak mengerti. Itu permasalahan. Engkau baca terus. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya.
Hai orang yang beriman, Hmm. masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah. Ya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, Tapi setan itu pintar sekali, dia bersembunyi. ya makanya. Sehingga tidak tahu kita bahwa diri kita dimasuki setan. Gitu. Ya, jadi kenapa orang beriman dipanggil oleh Allah? Hai orang-orang beriman. Oh, Berarti iya. orang beriman hanya beriman sebagian. Kan disuruh masuk secara keseluruhan. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi Islam juga, ya kan? Amalan setan diamalkan juga. Ya kan? Bertengkar jalan terus, ya kan? Korupsi jalan terus. Ihdina siratal mustaqim dibaca terus. Tetapi belok-belok ikuti juga. Nah, itu namanya langkah-langkah setan kan? Nah, Iya, iya. jadi Tapi apa maksudnya? Sungguhnya setan itu Iya ya, Islam itu dia memahami tentang secara kafah gitu kan. ya. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata kita, justru orang kafir tuh yang jujur. Nah, orang kafir lebih jujur dari orang Islam. Misalnya jangan itu kembali lagi. Iya. Kalau di Arab tuh itu dari mana tuh kan tentang tentang kebenaran dan banyak kan. Iya. Tapi kita tak ada orang yang dia mengikuti. Ya, apa? Nah, jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan adik, orang kafir jujur, ya kan? Tetapi tidak punya paspor untuk masuk surga. Ini persoalannya. Jujur. Tapi ya. dia punya wawasan basis, pengetahuan. punya basis. Sedikit lagi dia memahami, mempercayai Al-Quran. Baru dia bisa masuk ke surga. Nah, jadi salah satu kunci untuk masuk surga itu adalah adanya setan. Kalau tidak ada setan, tidak bisa masuk surga. Sebab orang beriman itu selalu digoda oleh setan. Hanya yang berhasil mengalahkan setan. Nah, ada yang berhasil, bisa ada yang lolos. tidak bisa lolos. Nah, jadi jangan hanya beriman saja. Orang kafir juga mengatakan beriman. Dan dia melaksanakan jujur berimannya. Tetapi orang Islam tidak seluruhnya diimaninya. Hanya sebagian saja. Yang sesuai menurut dia. menurut pengetahuannya. Ya kan? Nah, menurut nenek moyang ini bentuk koa. Nah, koa petaruh nenek moyang. Tapi tidak meresok pekerjaan nenek moyang itu apakah sesuai dengan ridha Allah atau tidak. Ya kan? Yakin juga menyembah Tuhan, menyembah selain dari Allah. Itu kan musyrik itu dilakukan juga oleh orang Islam. Dan dia tahu nggak musyrik itu? Karena tidak ngerti. Ini adalah dari nenek moyang, tidak boleh dilanggar. Nenek moyang itu harus ada dasar dari Al-Quran. Ada nenek moyang itu ada yang sesat. Kalau nenek moyangnya sesat, berarti kita juga tersesat. Nah, jadi supaya tidak sesat, baca petunjuknya. Kan ada kitabullah dan sunnah Rasul sebagai pegangan. Ya, dalam memahami itu harus baca, dipelajari. Ya. Nah, dalam memahami itulah muncul berbagai penafsiran. Ya, penafsiran. Jadi supaya sampai ke penafsiran yang benar, yang hakiki, yang diridhai Allah tadi. Diridhai Allah. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Harus membaca, mempelajari, memahami, memprogramkan, melaksanakan, mensiarkan, menjadi gaya hidup. Jadi gaya hidup. Gaya hidup. Jadi kalau gaya hidup kita sudah Islami, pasti kita mengamalkan Islam secara menyeluruh. Secara kafah. Kafah. Baru itu. Jadi kalau Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja, berulang-ulang, tetapi kita tidak paham, tidak ada artinya bagi kita. Sama dengan anak TK baca Yasin. Orang tua baca Yasin. Ya. Apa bedanya? Sama-sama dengan arti. Iya kan? Jadi baca Yasin itu apakah perintah dari Allah? Mana ayatnya yang bacakan? Misalnya orang mati bacakan Yasin, berdoa bacakan Yasin segala itu. Mana? Al-Qurannya lain? Kalau sakit baca Yasin, yo. Supaya cepat sehat, cepat mati. Atau cepat mati. Iya. Nah, itu kan di situ kan menimbulkan siapa yang menyuruh? Itu kan karena warisan dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita pada zaman para wali itu
mengalihkan orang-orang yang membaca mantra-mantra, orang agama Hindu Buddha itu, Mm-mm. dialihkan disuruh baca Yasin. Tetapi Yasin itu belum sempat diterjemahkan. Sudah Mm. itu walinya udah mati duluan. Oh, Tinggallah warisan baca Yasin. Kalau mati baca Yasin. Kalau baca Yasin, akhirnya ada arisan yasinan. warisan Yasin. Jadi warisan itu ada di anak. Tetapi wali itu belum sampai. Harus sampai kepada pemahamannya, ya kan? Ya. Nah, itu. Jadi memang seluruh ayat ini harus dipahami dengan betul-betul Iya, mengerti, Wak. kafah Kafah. secara keseluruhan, termasuk asbabun nuzulnya. Nah, itu dia. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar. Kita tidak boleh berhenti membaca Al-Quran. Baca terus, dipahami terus. Tapi langkah yang terbalik tadi gimana tuh? Hah? Yang terbalik-balik tadi? Yang terbalik-balik itu namanya orang membuat apa ya, cara berpikirnya, pola berpikirnya itu, Hmm. kan menerjemahkan dulu ya, programkan, melaksanakan. Ya, Itu sebab bisa arti dengan makna kan berbeda. dengan Tafsir lagi. Nah, tafsir ya. arti itu pemahaman yang langsung dari Teks. teks, Ya. dari huruf. Ya. Sedangkan makna sudah pemahaman yang ada di balik itu. di balik itu. Ya, sekarang disebut dengan literasi. Literasi. Bukan hanya yang ada di depan mata, tapi di balik yang nyata itu. ada pemahaman yang hakiki. Gitu. Nah, itulah. Jadi itulah yang maksud dengan Islam keseluruhan itu. Itu makanya. Jadi jangan kita hanya terpaku kepada teks, ya kan? Teks itu bisa saja diolah dengan otak kita. Kita kan digunakan akal untuk mengolahnya kemana. Nah, nanti Allah yang akan meluruskan kita. Kalau kita sudah banyak referensi ayat di dalam diri kita, itu Allah yang akan membuat kita pandai membacanya. Nah, itu nanti ada di surah 75 ayat 6 balik sampai 9 balik. Janganlah kamu bercepat-cepat membaca Al-Quran itu, ya kan? Atas tanggungan kamilah untuk kamu pandai membacanya. Jadi kalau Allah yang nanggung, tidak perlu masuk pesantren, tapi baca pelan-pelan. Artinya pelan-pelan itu dipahami ayat demi ayat. Sudah itu pemahaman terjemahannya. Sebab Al-Quran itu kan harus diterjemahkan. Kalau orang Arab kan langsung kelawat harus diterjemahkan dulu. Iya. Nah, disusun dulu bahasanya. Nah, jadi analisa bahasa itu adanya di jurusan bahasa Indonesia. Kita yang memakan. Makanya. Yap. Kita lanjut? Yap. Nah, aku baca tuh. Panjang. Panjang baca apa? Ada dulu aku masih baca. Lanjut terjemahannya. Kanan nasu ummatan wahidah. Apa ini tertutup? Apa tidak? Faba'asallahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi wa ikhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayinatu baghyan bainahum وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Dan Allah memberikan
Maksudnya, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk yang dikehendakinya pada jalan yang lurus. Itu dia. Siratal mustaqim, ya. Jadi manusia itu adalah umat yang satu, ya kan? Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus Nabi. Lalu bermasalah kok diutusnya Nabi sebagai pemberi peringatan. Hanya Nabi itu hanya tidak bisa memberikan petunjuk, tapi hanya peringatan aja. Dan Allah menurunkan bersama mereka itu kitab yang benar, itu Al-Quran, ya kan? Ya. Jadi Nabi itu diagih perangkat pembelajaran untuk orang-orang yang akan disampaikan apa ke perangkat pembelajarannya, ya kan? Ya, Untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisih. Jadi orang itu bersengketa terus karena dia tidak ada petunjuk. Kok dia lagi kitab, dia bekali kitab. Kan sampaikan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Nah, kalau tidak berselisih lagi kalau didatangkan kitab, ya kalau tidak ada kitabnya tapi berselisih. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki. Nah, dengki itu adalah membuat perselisihan karena dengki, ya kan? Di antara mereka sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi, ya kan? Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka yang kebenaran. Terhadap apa yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Jadi manusia itu berselisih kan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Menang kalah, menang kalah. Perselisihan itu kan. Dan Allah selalu memberi petunjuk pada orang yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu passwordnya. Iya, itu password. Syaratnya beriman dan bertakwa. Jalan yang lurus itu di situ. Jadi ada satu mall di Makassar, Pandakukang. Itu bagus sekali. Dan salah satu lantai mall itu dijadikan, disulap menjadi masjid yang indah. Lebih indah dari masjid yang lain di Makassar. Pertanyaan, apakah orang yang mendirikan mall itu dapat pahala atau tidak? Yang mendirikan itu tidak beragama Islam. Tidak beragama Islam. Jadi kata Daflatis, orang yang menciptakan lampu yang neon itu, orangnya adalah orang amalannya luar biasa, bermanfaat untuk siapa. Tetapi dia tidak punya password untuk masuk surga, yaitu sholat. Itu persoalan. Tidak, kalau salat dia tapi tidak Islam, tak bisa juga. Islam, iya kan? Asyhadu an la ilaha illallah sudah baru bisa. Jadi surga itu tidak mudah diberi dengan apa? Dengan materi, dengan doa saja. Ya, tidak bisa. Lah, salat. Ayo, ya salat. Ya. Jadi, Dek, terakhir Dek, baca Dek. Kita mau salat Dek. Udah. Oh ya udah, kita mau salat. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti tinggal tonton. Sudah tutup.